Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi sistem saraf dan neuron. Nah, adapun anggota kelompoknya saya sendiri yaitu Nailis, yang kedua ada Khairul Anissa, dan yang ketiga ada Syahri Romadoni. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian sistem saraf. Nah, jadi sistem saraf itu merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, jadi untuk dapat menanggapi satu rangsangan. Nah, selanjutnya di sini ada dijelaskan mengenai klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi. Nah, yang pertama di sini ada sel saraf sensorik, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang daripada tubuh atau panca indera. Nah, yang kedua itu ada sel saraf motorik, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk membawa rangsangan dari otak dan sumsum tulang belakang menuju ke otot. Nah, dan yang selanjutnya ada sel saraf interneuron, yaitu sel saraf interneuron ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Khairul Anissa. Saya akan menjelaskan tentang sel saraf. Nah, sel saraf itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada badan sel. Nah, badan sel itu merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nah, yang kedua itu ada dendrit. Dendrit itu merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit itu berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Nah, yang ketiga itu ada akson. Nah, akson itu disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Nah, di dalam neurit itu atau akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Nah, selanjutnya itu ada sinopsis. Nah, sinopsis itu adalah pertemuan ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada sel saraf sensori. Nah, fungsi dari sel saraf sensori ini menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Nah, ujung akson itu dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Nah, selanjutnya itu ada sel saraf motor. Fungsi dari sel saraf motor ini adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, badan sel saraf motor terdapat berada di sistem saraf pusat. Nah, dendritnya itu sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi. Nah, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Selanjutnya itu ada sel saraf intermediate. Nah, sel saraf intermediate itu disebut juga sebagai sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Terima kasih. Baik, saya Syahri Romadoni Nasution akan melanjutkan materi yaitu mengenai syaraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat
dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol homeostasis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Sedangkan sistem saraf simpatik mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon atau lawan atau lari. Baik, selanjutnya ada impuls saraf, yaitu rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat juga dikatakan sebagai rangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Nah, beberapa alur impuls saraf yaitu yang pertama ada polarisasi, adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau tidak sedang menjalankan rangsangan. Kemudian ada dipolarisasi, adalah keadaan saraf sedang menjalankan rangsangan. Dan yang ketiga ada repolarisasi yang disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel. Nah, kemudian ada klasifikasi sistem saraf. Nah, susunan sistem saraf tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Mempunyai 3 materi esensial, yaitu yang pertama, badan sel yang membentuk bagian materi kelabu. Kedua, serabut saraf yang membentuk bagian materi putih. Dan yang ketiga, sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem. Baik, selanjutnya ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat meliputi otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Yang kedua ada sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu, seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lain. Selanjutnya materi terakhir tentang mekanisme pengantar impuls. Impuls dapat diantarkan melalui beberapa cara, diantaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Yang pertama, pengantaran impuls melalui sel saraf. Pengantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui sel serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Kemudian yang kedua ada pengantar impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut dengan neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.